على هديه وكلمة صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين. فإن قلت فإذا كان الأمر بهذه المنزلة من آفات هذه الخصال ولزوم التحفظ منها فلا بد من معرفة حقيقتها وحدها فبين لنا ذلك لنعرف كيف الطريق إلى التحفظ عنها. Alhamdulillah, kembali kita berkumpul melanjutkan pembacaan kitab Minhajul Abidin. Akhir kemarin yang kita bahas adalah tentang kibir, tentang sombong. Dan terakhir dijelaskan oleh beliau bahwa sifat sombong, merasa paling hebat, ini sangat berbahaya dan sangat hina. Orang yang berakal tidak pantas baginya lupa untuk mengontrol dirinya, menjaga hatinya dari sifat sombong. Jadi orang yang berakal harusnya selalu ingat, memperhatikan, jangan sampai ada sombong masuk ke dalam hati. Dan selalu minta kepada Allah, berlindung kepada Allah agar diamankan dari sifat kibir dan sifat sombong. Nah, ini sudah 4 hal yang kita baca. Dari mulai pertama tulul amal, panjang angan-angan. Kemudian ajalah, terburu-buru. Kemudian hasud, hasud dulu, hasud. Iri, dengki. Yang terakhir kibir. Ini 4-empatnya bahaya dan menyebabkan kita semua celaka di dunia ataupun di akhirat. Dan bahayanya sudah dibahas kemarin. Fa'in kulta, lalu sekarang dijelaskan ya Ghazali. Pasti ya orang yang belajar, yang baca kemarin, walaupun pahamnya minim seperti kita, ini apalagi yang belajarnya ulama soleh, kita aja yang pas-pasan ilmunya, kita baca hal seperti kemarin, sudah merinding dengarnya. Dari mulai tulul amal, panjang angan-angan sampai sombong, kita sudah tahu ini bahaya sekali. Makanya nanti kalau seandainya timbul, kan pasti timbul juga di hati kita. Yang Ghazali bilang, jika kamu mengatakan ternyata 4 hal kemarin, idza kana al-amru bihadzal manzilah, ini urusan ini ternyata tingkatannya sangat berbahaya. Min afatin hadhil khisal, bahaya dari 4 hal ini, sombong dan lainnya. Waluzumit tahaffudzi minha, dan ternyata kita ini harus benar-benar menjaga dari 4 hal kemarin. Panjang angan-angan, hasud, terburu-buru ya, dan sombong. Kita wajib jaga diri. Fala budda min ma'rifati haqiqatiha wahdaha. Maka wajib bagi kita, wajib bagi semua orang harus mengetahui hakikat dari setiap di antara 4 hal tadi. Wajib maksudnya, kan kemarin itu sebetulnya kita baru bahas bahayanya. Jadi tulul amal dibahas bahayanya apa, hasud dibahas bahayanya apa. Di kitabnya seperti itu. Walaupun kita kemarin saat baca kitab kita jelaskan dengan ringkas apa itu panjang angan-angan, tapi itu ringkas. Nah, sekarang kita wajib tahu, bukan cuman penafsiran ringkas saja, kita harus tahu tulul amal itu hakikatnya bagaimana secara mendetail. Kita harus tahu tulul amal itu bagaimana. Nanti biar bisa membedakan mana ini tulul amal. Mungkin nanti kita bisa bedakan mana ini niat yang soleh, mana ini yang soleh. Seperti contoh kayak gini, kemarin kita bahas bersama-sama tulul amal. Imam Nabi Musa mengatakan
Waktu itu cuma 3. Hari yang kemarin, hari ini, dan hari esok. Yang kemarin sudah lewat, nggak bisa dirubah. Besok bukan pada genggaman tangan kita nggak tahu apa yang terjadi. Tinggal hari ini. Nah, hari ini yang sampean lewati, perbaiki, perbagus amal. Lalu Abi Dzar Al-Ghifari mengatakan waktu itu 3. Saat yang lalu, saat ini, dan saat yang akan datang. Jadi mungkin 1 jam tadi, 1 jam ini, 1 jam yang akan datang. Kok beda? Ini hitungannya hari, ini hitungannya jam. Imam Abu Bakar Al-Warraq, gurunya Imam Ghazali, mengatakan waktu itu cuma 3. Nafas yang barusan, nafas sekarang, dan nafas yang akan datang. Karena pada hakikatnya kita nggak punya kecuali 1 nafas. Ini bisa jadi nafas terakhir kita. Nah, ini kita nanti makanya di sini perlu mempelajari hakikat daripada panjang angan-angan. Biar tahu maksudnya panjang angan-angan itu gimana sih? Dengan detail dan jelas. Dan membedakan mana panjang angan-angan, mana itu rencana melakukan kebaikan yang diizinkan sama syariat. Nah, fabayyin lana dzalika, makanya Imam Ghazali, ini seakan-akan ya, Imam Ghazali ngebayangkan, ngasih gambaran, kamu nanti bakal ngomong gini. Bayyin lana, jelaskan bagi kita Imam Ghazali, lina'rifa kaifat thariq, biar kita ini tahu jalannya ila tahaffudhi anha, biar bisa menjaga dari 4 dosa berbahaya ini. Jadi ini seakan-akan benar kita nanya sama Imam Ghazali. Tolong dong jelaskan Imam Ghazali. Udah tahu kibir bahaya, hasud bahaya, panjang angan-angan bahaya, ajalah atau terburu-buru bahaya. Tolong saya harus tahu sekarang setiap sifat dengan detail. Biar tahu bedanya, biar nggak salah paham. Mana itu kibir sungguhan, mana itu hasud, mana itu cemburu yang diperbolehkan syariat. Fa'lam, ketahuilah, kata Imam Ghazali, anna fi kulli wahidatin minha, setiap sifat yang kemarin kita bahas, hasud dan lain-lain, kalaman katsiran, sudah ada ucapan ataupun nasihat yang panjang. Qad ashba'nal qaula, kita sudah mencukupi pembahasannya, kenyang ibarat kata ya, sudah cukup pembahasannya. Fi kitabil Ihya wal Asrar, dalam kitab Ihya Ulumuddin dan Asrar Muamalatiddin, ya, dalam Asrar Muamalatiddin, Asrar Muamalatiddin. Kalau mau lengkap, sempurna, jelas, sudah. Mau yang benar-benar lengkap, kata Imam Ghazali, buka kitab Asrar Muamalatuddin dari kitab Ihya Ulumuddin. Wa nahnu nadhkuru ma la budda, dan di sini kita akan menyebutkan ma la budda min dzikrihi, sesuatu yang harus disebutkan, artinya yang wajib. Wala yaqul ghina anhu, dan yang tidak boleh orang tidak tahu. Nah, ini yang kita bahas nanti ini. Katanya Imam Ghazali, cuman ringkas yang wajibnya saja. Dari definisi tulul amal, hasud, ajalah, dan kibir. Kemarin itu bahaya-bahayanya 4 hal ya. Hasud menggerakkan beberapa hal, kibir menggerakkan 4 hal, dan seterusnya. Sekarang ini definisinya. Fanaqulu billah wa billahi taufiq ammal amalu, sedangkan makna amal, nah ini makna tulul amal, angan-angan. Faqala aktsaru ulama'ina, berkata kebanyakan ulama kita rahimahumullah, innahu iradatul hayati lil waqtil mutarakhi bil hukmi. Jadi berangan-angan atau panjang angan-angan, ini dikatakan oleh kebanyakan ulama rahimahumullah, iradah, keinginan, al-haya, hidup. Nih biar panjang angan-angan itu bagaimana? Keinginan hidup lil waqtil mutarakhi, pada waktu yang lambat, yang nanti. Entah itu 1 menit ke depan, 5 menit ke depan, 1 hari ke depan, itu namanya keinginan hidup untuk waktu nanti ya, waktu yang akan datang, bil hukum, tapi dengan tahkim. Bil hukum itu artinya kayak gini, kita merasa kaya-kaya pasti
Nah, ini namanya tulul amal. Nanti kita akan jelaskan bedanya. Jadi panjang angan-angan itu sampean malam ini ngomong, nanti besok pagi saya sebelum ke kantor memampir dulu lah ke warung ini. Tulul amal sudah. Ngomongnya seperti itu, seakan-akan jelas. Seakan-akan jelas, nanti dari masjid saya mampir ke tempat sampean. Dengan rasa, ya ini keinginan tadi seakan-akan jelas bakal kita kerjakan. Nah itu namanya tulul amal. Habis majelis, nanti kita ngobrol lah di luar, ini bahasa kita. Nanti habis majelis kita ngobrol di luar. Itu kan nanti. Nah keinginan kita nanti itu, kalau ada rasa bakal saya kerjakan, kita merasa yakin sampai waktu nanti, jangankan habis majelis ngobrol di luar, 1 detik lagi kalau ada rasa yakin bakal kita datangin, itu namanya tulul amal. Jadi kemarin gambarannya Nabi Isa ngomong hari ke depan, tergantung keyakinannya tadi. Omongannya Abi Dzar sesaat, omongannya Imam Abu Bakar Al-Warraq sesaat, itu kaidahnya kembali kepada tahkim kita. Seakan-akan pasti bakal sampai. Nah itu sudah tulul amal. Nah kisorul amal, biar jelas ya, kalau dikasih tahu lawannya lebih jelas nanti. Pendek angan-angan, tarkul hukmi fihi. Kita nggak menghukumi, kita nggak yakin, kita nggak memastikan. Nanti nggak tahu saya. Itu namanya kisorul amal. Nggak dihukumi sama kita, bi antu qayyidahu, tapi kita kasih qayyid, kita kasih ikatan bil istithna, dengan pengecualian bi masyiatillah, dengan keinginan Allah. Istithna bi masyiatillah artinya kayak gini bahasanya, insyaallah. Bi wa ilmihi fi dzikri. Jadi sampean tidak ada rasa saya bakal sampai nanti habis sholat isya, nanti saya bakal ngomong, nggak ada rasa begitu. Ya, tidak ada keinginan dan tidak bisa memastikan. Kalaupun ngomong nanti besok 1 jam lagi, ya kita kasih ikatan, kasih takyid. Nanti habis majelis kita ngomong lah, dikasih tambahan insya Allah. Artinya gini, nanti habis ini kita ngomong kalau Allah mengizinkan, dengan keinginan Allah. Ketika sampean ngomong nanti insya Allah, berarti kita sudah di dalam hati, ya sekaligus ya, di lisannya ngomong insya Allah, di hati ilmihi fi dzikri, mengetahui itu lafaz insya Allah dalam hatinya. Saya nggak ngatur nanti, belum tentu saya sampai nanti, tergantung Allah. Nah orang yang kayak gini baru pendek angan-angan. Au bisyartis sholahi fil iradah, atau dengan syarat soleh dalam keinginan. Jadi kayak gini, nanti ya, nanti kita mau ngomong keinginan kan, itu harusnya nggak boleh kan? Kalau dikasih lafaz insya Allah dan hatinya yakin Allah yang ngatur, nggak apa-apa. Atau juga dengan keinginan syarat soleh, jika bisa, jika bagus, rencana bahwa yang mau dikerjakan ini kebaikan, nah ini terlepas dari kaidah panjang angan-angan. Saya ngomong sama sampean, Pak, nanti habis isya kita ngobrol ya. Habis isya kita ngobrol ya. Kalau rasanya saya bakal sampai habis isya dengan kekuatan saya, sudah, itu namanya panjang angan-angan. Tapi kalau kita ngomong nanti habis isya kita ngobrol ya insya Allah. Insya Allah. Bukan cuman bahasa. Insya Allah ini ada 2 cara ngomongnya, ada 2 makna. Ada insya Allah tabarruk, asal diomongkan ngambil berkah aja, tapi nggak tahu maknanya. Ada insya Allah ta'liq, insya Allah benar-benar dengan izin Allah
Nah ini yang dimaksud itu, ta'liq benar-benar dengan izin Allah, ini tidak panjang angan-angan. Faidan, kasih gambaran saya Imam Ghazali. Jika, maka in dzakarta hayataka, jika kamu menyebutkan kehidupan kamu dalam kehidupan kamu, bi anni a'ishu ba'da nafsin thanin au sa'atin thaniyah au yaumin thanin bil hukmi wal qat'i fa anta amilun wa dzalika minka ma'siyatun. Jika kamu menyebutkan kehidupan kamu bahwa saya bakal hidup setelah nafas yang kedua, saya bakal hidup nanti nafas selanjutnya, atau saat lagi kayak tadi ya, nanti habis majelis kita lanjut. Kemudian lagi kita ngomong, kita merasakan walaupun gak diucap tapi merasa di hati, besok saya hidup bil hukmi wal qat'i, dengan memastikan seakan-akan kita yang tahu saya bakal hidup sampai besok. Fa anta amilun, maka kamu berangan-angan. Wa dzalika minka ma'siyatun, dan yang kamu kerjakan itu maksiat. Kenapa? Kok bisa ya? Saya ngomong besok, tapi dengan yakin kita yang ngatur besok. Itu maksiat. Kenapa? Idh huwa hukmun 'alal ghaib. Karena itu kamu menghukumi sesuatu yang gaib. Mana ada yang tahu besok sampai kita masih hidup atau enggak? Enggak ada yang tahu. Enggak ada yang tahu. Jangankan besok, kan sudah kita bahas ya. 1 jam lagi belum tentu. 1 menit lagi belum tentu. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat semua. Cuman jadi ini perlu difahami. Ketika kita ngomong nanti besok, sebentar lagi, ini perlu latihan ini. Kalau ngomongnya begitu dengan rasa, kita punya kemampuan, dosa haram. Tahu dari mana kita? Ini disebut panjang angan-angan. Terus yang boleh gimana ini? Kalau saya Habib, berarti saya kalau jualan mau beli gimana ini caranya? Saya bayar, nggak tahu kapan. Belum tentu takdir. Nah ini dikasih jelasan. Jadi seandainya ngomong waktu yang akan datang, bahasanya gini yang bagus. Wa in qayyadtahu bil masyiati wal ilmi minallah, jika kamu kasih sambungan bil masyiah wal ilmi minallah, dengan masyiah insyaallah, dengan ilmunya Allah. Nah, contohnya gini, fakulta, kamu ngomong aisyu insyaallah, saya hidup sampai besok insyaallah. Au in alimallah an aish, saya hidup sampai besok dengan ilmu Allah, saya hidup sampai besok. Faqad kharajta an hukmil amali, kamu sudah keluar dari hukum panjang angan-angan. Wa usifta bitarkil amal, dan kamu sudah disifati pendek atau meninggalkan angan-angan. Jadi kalau sampean ngomong ya, saya hidup sampai besok, dengan niatan, dengan rasa menghukumi saya hidup sampai besok, memang dosa, maksiat, dan panjang angan-angan. Nah, yang kedua, sampean ngomong saya hidup sampai besok insya Allah, nggak apa-apa. Bedanya sedikit ya, kalimat insya Allah dan ingatnya hati. Ingatnya hati. Ini seperti ini. Imam Ghazali menjelaskan memang dengan detail, ya, dengan agak detail, biar kita bisa membedakan. Jangan nanti kita ini asal ngomong panjang angan-angan. Temennya ngomong, insya Allah tahun ini ulun haji. Oh jangan panjang angan-angan pian, tahun ini haji. Besok aja belum tentu hidup. Bedakan, ngomong insya Allah tahun ini haji, lain. Ini bukan panjang angan-angan, ada lafaz insya Allahnya. Kalau hati, dia yang tahu antara dia dan Allah. Nah, jadi kita bisa ngebedakan. Jangan nanti, memang ini perlunya belajar ini. Nanti sampean pulang majelis, anehnya
Kadang-kadang hukum panjang angan-angan dibalik sama setan. Kata Habib di kitab, Imam Ghazali bilang nggak boleh panjang angan-angan. Berarti gagal lulunlah niat sedekah besok. Katanya panjang angan-angan. Gagallah saya mau beramal baik minggu depan. Kenapa? Angan-angan. Batal lah mau pergi haji. Panjang angan-angan. Anehnya begitu nanti. Tapi rencana besok mau jalan-jalan, minggu besok mau pergi sama anak istri ke mall, nggak dirubah. Istrinya tanya, gimana minggu besok jalan? Iya, kita jalan minggu besok ke mall. Tapi sodako gagal dengan alasan panjang angan-angan. Jalan-jalan nggak gagal. Ini tanda kita lagi ditipu sama setan dengan ilmu yang kita pelajari. Karena apa sebabnya? Kita salah paham. Nggak bisa ngebedakan besok lusa insya Allah sama besok lusa dengan merasa kita mampu. Nah, ini perlunya ini. Nah, kita lanjutkan ya. Wa in qayyad wa kadzalika in aradta hayataka lil waqti tsani qat'an. Ini sekarang nggak ngomong saya mau hidup apa? Bukannya ngomong saya sampai besok hidup, tapi punya keinginan di hati. Ya. Ini sekarang beda ya. Tadi kan ngomong besoklah ketemu. Sampai besok saya hidup. Harus pakai insya Allah. Nah, sekarang yang kedua, in aradta hayataka, ingin. Sampean menghayal, mikir, besok saya mau ini. Di hati. Di hati ngomong, keinginan. Ada keinginan, entah itu keinginannya baik atau keinginan apa aja. Sampai waktu tsani, waktu kedua, besok, lusa, atau 1 jam mendatang, atau semenit mendatang, dengan qat'an, ingin tapi seakan-akan itu pasti datang, sama ini. Fa anta amilun, maka kamu panjang angan-angan. Jadi kalau ingin, nanti ingin, besok ingin ya. Tadi kan ngomong ini ingin, panjang angan-angan. Wa in qayyadta iradataka bi syartis shalah, tapi kalau keinginan kamu disambung dengan syarat soleh, kharajta an hukmil amal, kamu keluar dari hukum panjang angan-angan. Jadi bedakan, yang pertama tuh kita ngomong, yang kedua ingin, saya besok pagi mau iktikaf ke masjid. Ini panjang angan-angan apa enggak? Ingin di hati. Nah, bedakan. Kalau merasa keinginan kita itu pasti, saya bakal ngejalanin di hati ya ini ya. Saya ingin dan keinginannya itu kita yakini dengan kekuatan kita, dengan tahkim kita pastikan, ini tetap panjang angan-angan. Walaupun mungkin gambarannya tadi ya, iktikaf misal, itu baik, sudah bagus. Nah makanya jangan seperti itu, jangan tahkim memastikan walaupun dalam keinginan kita. Diganti, disambung dengan apa? Syartis shalah, insoluhah, jika soleh, jika mungkin. Sama juga, kembalinya ya kepada izin Allah. Kalau dengan kita kembalikan dengan syartis shalah, dengan syarat soleh, artinya saya ingin besok iktikaf. Kalau iktikaf itu soleh, pas buat saya. Dengan izin Allah juga, ya kembalikan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita sudah keluar dari panjang angan-angan. Kenapa? Min haitsu taraktal hukma fihi, dari segi kamu tidak menghukumi. Ini kaidahnya bahayanya memang ini di sini, tahkim. Menghukumi, saya besok begini. Jangan jangan menghukumi. Jangan memastikan. Fa'alaika bitarkil hukmi fi dzikril baqa, maka wajib bagi kamu meninggalkan tahkim. Artinya saya besok ketemu kamu, yakin ya? Yakin. Nah ini nggak boleh menghukumi ya, tarkil hukum fi dzikril baqa, bahwa saya sampai besok dalam diucap, nggak boleh.
dalam hati juga nggak boleh. Wa iradatihi, bahkan dalam keinginan pun tidak boleh tahkim. Makanya ya, dalam irada keinginan nggak boleh. Dalam zikir, dalam hati pun juga tidak boleh. Wal muradu bidzikri dzikrul qalb. Nah ini tadi sudah dijelaskan. Menurut bidzikir, maksudnya zikir itu zikir hati. Rasa di hati pian, saya hidup sampai besok tanpa insya Allah, itu juga sama, tulul amal. Tsummal muradu minhu tautin ala dzalika wa tathbitu lil qalbi alaihi fafham dzalika rasyidan insyaallahu azza wa jalla. Nah, tujuan ya. Tsummal muradu, kemudian tujuan minhu dari zikirnya hati at-tautin, kekokohannya hati, ala dzalika, atas insyaallah, segala dengan izin Allah, segala dengan ilmu Allah, bahwa saya tidak menghukumi bahwa besok pasti datang atau saya mampu sampai besok. Nah, tujuannya itu wa tathbitul qalbi alaih, dan mengkokohkan hati seperti ini. Kalau sampean sudah bisa, jadi setiap kali ngomong, setiap kali melakukan apapun juga, kalau bisa ya seperti ini. Memang tujuannya itu kita belajar tadi, apa itu? Menghilangkan rasa, memastikan bahwa saya sampai nanti, saya sampai besok. Tujuannya itu. Tinggalkan tahkim, menghukumi pasti bahwa sampai besok, sampai nanti, dalam hal apapun. Ya, kita ulangi lagi. Jadi kalau kita ngomong atau punya keinginan, jangan lupa insya Allah, dengan izin Allah, tergantung pada Allah. Nah, itu kembalikan ke situ saja. Itu sudah keluar dari panjang angan-angan. Nah, ketahuan sekarang kan, kayak gambaran tadi. Berarti saya kalau berencana bulan depan mau ziarah, daftarkan dari sekarang. Itu panjang angan-angan enggak? Terjawab sudah kan? Kalau sampean memastikan bakal hidup sampai bulan depan, panjang angan-angan dan dosa kita. Rasa di hatinya aja itu dosa. Dan memang tulul amal-amal tempatnya di hati, bukan di badan. Apalagi dikeluarin pakai mulut. Panjang angan-angan itu kan tempatnya di hati. Jadi terus kita ucapkan pakai mulut, dosanya dua. Dosanya dua. Sekarang ketemu. Berarti kalau saya ngomong, ulun insya Allah bulan depan ziarah, dosa enggak? Enggak dosa. Ya dilihat juga ya, ngomong insya Allahnya hatinya kayak apa. Kalau lisannya insya Allah hatinya beda, tetap dosa, bahaya juga. Nah, saya insya Allah haji beb, kapan? 45 tahun lagi ya. Ini panjang angan-angan enggak? Ya Allah. Nah, ini kadang-kadang walaupun insya Allah kadang-kadang juga kelewat batas kita itu. Bener pakai insya Allah, tapi insya Allahnya kelewat batas. Umur udah 40 udah 60 tahun, haji insya Allah 40 tahun lagi ya. 100 tahun umur pian. Atau kadang-kadang ulun ambil kredit motor, ambil kredit rumah. Itu haji masih mending ibadah. Ini kredit sesuatu kadang-kadang yang enggak guna, ya, sesuatu yang enggak harus. Berapa lama kreditnya? 15 tahun, 20 tahun. Minggu depan belum tentu hidup. Malah kadang-kadang dibikin perjanjian lagi, kalau mati kreditnya lunas. La ilaha illallah, itu udah jelas. Walaupun insya Allah aja, sebetulnya kalau kita nyebut insya Allah aja panjang angan-angan. Makanya ini kita perlu belajar begini, membedakan omongan di dalam hukum syariat, omongan di dalam tasawuf ini, setiap kalimat itu ada efeknya. Dan setiap kalimat bukan cuma diucap pakai mulut, harus ada rasa. Nanti kita ketemu besok. Insya Allah. Nah, kalimat insya Allah bukan asal ngomong. Insya Allahnya benar-benar. Dan berbeda ya. Orang yang ngomong insya Allah hanya talaffudzan saja,
hanya berlafaz saja tanpa memahami, tanpa menanamkan rasa di hati, sama orang yang ngomong besok ya insya Allah. Itu insya Allahnya orang yang pendek angan-angan biasanya sambil takut. Beb ketemu besok ya, insya Allah, santai. Karena tetap ngerasa besok masih hidup. Saya ketemu bapak-bapak di sini yang pendek angan-angan, Pak, sampean besok ada di rumah. Insya Allah di rumah. Tapi insya Allahnya sambil takut. Karena dia nggak yakin besok masih hidup. Beda. Sampean tuh kelihatan insya Allahnya. Insya Allah beneran pakai mulut, hatinya merasa masih panjang umur, sama insya Allah yang yakin dengan hati. Kelihatan. Yang sungguh itu kalau ditanya, insya Allah. Hatinya mikir, sampai nggak ya saya ke besok ini? Nah, itu insya Allahnya sungguhan sambil takut. Kita insya Allah main-main. Disingkat lagi kadang-kadang insya Allahnya. Kirim pesan, ketemu besok lah insya Allah, INSA. Sudah tanda nih kadang-kadang main-main ini insya Allahnya. Nah, ini sudah kita ketahuan ya. Ini pertama, penjelasan pertama. Jadi kaidahnya gini aja. Kalau di hati kita ada rasa, saya bakal sampai besok, saya ingin sampai besok, merasa saya bakal hidup sampai besok, atau punya keinginan bakal hidup, saya ingin hidup sampai besok, keinginannya dan rasa kita itu merasa yakin, menghukumi bahwa bakal sampai besok, panjang angan-angan. Ataupun bahkan semenit lagi. Tapi kalau keinginannya dikembalikan kepada Allah, saya ingin hidup sampai besok ya Allah, saya akan melakukan ini, saya hidup sampai seminggu lagi sampai besok dengan izin Allah. Nah ini beda, ini tidak panjang angan-angan. Jadi kaidahnya dikembalikan kepada Allah. Tsummal amalu darbani. Selanjutnya amalu panjang angan-angan itu ada dua macam. Ini dari tadi yang kita omongin sebetulnya bukan panjang amal maksiat ya, masih yang baik ya. Panjang angan-angan itu dua jenis. Amalul ammah, panjang angan-angan orang awam, orang umum. Ya amalnya kita ini. Wa amalul khassah, dan panjang angan-angan khassah, orang-orang khusus, orang-orang taat, orang-orang soleh. Bedanya apa? Panjang angan orang-orang soleh sama panjang angan kita. Fa'amalul ammati, panjang angan-angan atau hayalannya orang awam, orang ammah, anturidal hayata wal baqa'a, ingin hidup dan tetap ada di dunia. Tujuannya apa? Lijam'id dunia, ngumpulin dunia, wa tamattu'i biha, dan bersenang-senang dengan dunia. Ya ini kita. Ini begini kita. Ini kalau kita bahas, kita ini kerasa habis betul. Pak, minggu depan ada waktu kosong. Kenapa? Ada proyek. Kapan? Minggu depan mulai kerja. Oh ya, siap. Siap, saya siap kerja minggu depan. Buat apa? Cari duit, biar makan enak, tidur enak, serba enak. Ini maksiat katanya Musari. Ini maksiat murni. Wa hadhihi maksiatun mahdha. Ini maksiat murni. Kenapa? Bukan kerjanya ya, bukan kerjanya. Dia merasa hidup sampai minggu depan, merasa yakin, lupa bahwa umurnya dia di tangannya Allah. Merasanya buat apa? Dia ngerasa umurnya panjang buat bekerja, cari uang, buat tamattu, buat senang-senang dengan hartanya. Ini maksiat murni. Nah ini yang kita kerjakan ini kayak gini tiap hari. Nah, apapun juga. Nah ini kalau kita ngelihat diri kita ya habis kita, bener-bener. Beb, saya ditawari orang kerjaan, Beb. Ditawari orang kerjaan, atau kerjaannya kita kan kayak gitu. Minggu depan, bulan depan, proyek, seminggu lagi, lusa, jangankan lusa, besok pagi. Besok pagi, ya saya siap kerja ini. Kita ingin hidup sampai besok pagi. Merasa bakal hidup sampai besok. Merasa bakal saya selesaikan kerjaannya.
Tapi rasanya tidak disambungkan kepada Allah. Tujuannya senang-senang dengan dunia, walaupun kerjanya halal, itu sudah tulul amal, panjang angan-angan. Naudzubillah, apalagi kerjanya haram. Ini kita ngelihat, ini sebetulnya kita ya Allah, hidup kita ya begini. Makanya perlu belajar. Beda ya, beda kayak gini, Pak. Ada proyek minggu depan, bisa sampean ngerjakan, insya Allah. Atau Beb, bos saya ini nggak ngerti, insya Allah Beb. Masa saya harus ngomong insya Allah di pekerjaan terus? Walaupun sampean di mulut nggak ngomong, tapi di hati sampai ngerasa. Jadi ini dua hal ini ya. Ini untuk seandainya kerja, tukar kerja, rencana kerja buat besok, buat lusa, rencana misal kerja, ingat dua hal. Satu, jangan ngerasa pasti bakal sampai kerjaan tadi, kecuali dengan izin Allah. Dan yang kedua, hilangkan niat bersenang-senang dengan dunia. Soalnya ini awam, ya kita sebetulnya, makanya ini pas benar Imam Ghazali ngomong, ya kita ini ya nanti pikirannya kita tuh besok kerja, lusa, ini. Tujuannya apa? Mengumpulkan dunia buat bersenang-senang. Sampai kita lupa bahwa umur kita belum tentu sampai besok. Nah ini tulul amalnya awam. Nah ini memang berat. Buat kita gimana caranya? Buat kita tetap kerja. Tapi berarti masa semua kerjaan saya tinggalkan? Bukan, ini bukan suruh tinggalkan pekerjaan, bukan. Cuman kita disuruh merasa bahwa Allah yang memberikan kekuatan buat saya, yang mengizinkan saya hidup menyelesaikan kerjaan ini. Dan juga sama, nanti dilanjutkan, tujuannya bukan hanya bersenang-senang dengan dunia. Itu urusan kerja saja ya. Apalagi yang memang hidup, orang dari sekarang sudah mikir nanti ulun 20 tahun lagi setelah pensiun mau santai di rumah. Sekarang lagi ngumpulin modal buat apa? Buat masa tua. Jadi masa tua nyaman. Kenapa? Beli tanah di sini, tanam modal di sini. Nanti 10 tahun lagi nyaman ulun. Ini bisa dapat mobil baru, yang ini harganya bisa naik 10 kali lipat. Itu kan kita. Nah ini udah jelas ini, panjang angan-angan, murni maksiat kata Imam Ghazali, bukan kata saya. Dan ini yang dikatakan oleh ulama, maksiatun mahdhatun wadidduha qisarul amal. Dan lawannya, kebalikannya, baru namanya pendek angan-angan. Qala Allah Ta'ala dharhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun. Biarkan mereka ya'kulu, makan semaunya mereka, wa yatamatta'u, bersenang-senang dengan dunianya mereka, wa yulhihim al-amalu, membuat mereka sibuk, membuat mereka lalai, amalu, panjang angan-angan mereka, merasa masih hidup sampai lama. Fasaufa ya'lamun, nanti mereka bakal tahu hasil dari angan-angan mereka. Ya, ini bahasanya berarti investasi buat bulan depan itu panjang angan-angan. Tergantung. Ya tergantung. Berarti investasi buat tahun depan, Beb, saya nyimpen buat anak saya. Atau nih sekarang nabung misalnya, nabung itu panjang angan-angan. Tergantung. Dan biasanya 99% panjang angan-angan. Ini 1% aja ini yang ada. Siapa yang 1% ini? Orang yang nabung, masukkan uang, merasa saya belum tentu sampai ngebuka celengan ini. Nanti kalau terbuka, semuanya saya gunakan untuk taat. Sini saya belum sampai umur saya. Ada orang nabung kayak gitu? Ada nggak orang yang nabung? Semua pikirannya saya ini nanti buat tahun depan. Nggak ada mikir, saya belum tentu sampai tahun depan. Makanya, ini memang dua. Jadi investasi ataupun kerja,
segala hal untuk dunia yang akan datang, segala hal ya, kenikmatan dunia yang akan datang itu biasanya panjang angan-angan. Udah jelas. Saya bilang tadi ya 90% karena memang keadaan kita begitu. Biasanya panjang angan-angan. Kecuali siapa? Orang-orang yang ketika punya niatan, berencana, dia langsung sadar ingat kepada Allah. Ini saya nggak mampu mengerjakannya. Semuanya ada di tangan Allah. Otomatis pasti rubah niat dia nanti. Dan jadilah niatnya niat bagus. Nah ini dia. Ini jelas insya Allah ya. Jelas buat kita. Jadi gak apa-apa kerja. Gak apa-apa usaha. Makanya alhamdulillahnya kita belajar seperti ini. Sama sebetulnya kadang-kadang amalnya sama orang lain. Sama-sama kerja, sama-sama investasi. Bedanya yang ini tahu kaidahnya. Jadi kerja tetap saya belum tentu hidup sampai nanti. Jadi dia bakal milih pekerjaan yang paling aman buat dirinya. Investasi bakal pilih investasi yang paling aman. Artinya yang paling aman bahwa dia ngerasa belum tentu panjang umur. Semua di tangan Allah. Otomatis gak panjang angan-angan. Jadi dia hati-hati. Jauhi yang haram. Jaga bener-bener sampai yang halal. Gak sembarangan. Kalau orang yang nggak tahu segala di tangan masyiah Allah, keinginan Allah, jangankan invest yang saya bahas yang tadi itu halal semua ya. Dia utang dengan riba tanpa ada rasa takut, merasa bakal mampu. Pak utang, saya hutang sekian ratus juta, hutang sekian puluh juta, jangankan puluh juta, hutang sekian ribu rupiah, dibayar selama 3 hari. Ini kalau orang yang mengerti ini udah takut, udah dibilang panjang angan-angan. Apalagi yang sampai dalam jumlah banyak merasa saya bakal mampu bayar. Nanti kerjaan saya bakal berhasil. Lu sampean bakal hidup tah? Oh saya sehat-sehat aja kok. Sementara ini saya check up gak ada yang sakit. Nah ini udah mutlak murni panjang angan-angan. Ya. Ini ringkas. Nanti pada pertemuan yang akan datang kita bahas tulul amal khassah. Panjang angan-angannya orang-orang khawas, orang-orang khusus. Itu di atas, sebetulnya jauh di atas pemikiran kita ya. Kita cuma baca aja nanti itu. Yang jelas ini yang sekarang ini dulu. Ini dari tadi kita muter-muter cuma di 2 atau 3 hal aja. Kalau inginlah hidup disambung dengan izin Allah. Kalau mau melakukan sesuatu nanti besok, lusa dan seterusnya harus juga disambung, ditanamkan di hati, bukan dengan kemampuan kamu, kemampuan Allah. Dan yang terakhir, otomatis ini jika kita selalu ingat Allah, segala di bawah kemampuan Allah, jangan lupa, jangan hanya sekedar cari kesenangan dunia, tapi segala hal diniatkan dengan izin Allah, ingin cari kesenangan akhirat. Mudah-mudahan dengan belajar seperti ini kita dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala pintu hati kita agar sadar segala kekurangan kita, sadar segala kelalaian kita. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan ilmu, pemahaman yang benar dalam ilmu agama sehingga bisa kita praktekkan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang kita bacakan bisa bermanfaat. Atas kesalahan kekurangannya mohon maaf. Hadza minni wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.